Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah game kayak gitu, apakah generasi muda milenial itu mengikutinya? Kalau kita tidak, pemerintah tidak membackup itu, tidak mempersiapkan fasilitas, kalian pasti akan terbelakang. Bagaimana kemudian pemuda yang dalamnya GMKI itu menjadi tolong menyampaikan berbagai macam hal yang kita ketahui dalam rangka menentang Kristen dan generasi muda Kristen jangan hanya jadi kaum rebahan. Kemudian marilah kita jadi kader GMKI yang paripurna. Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita saudara berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan tuntunan kasih-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Ketika kami boleh berada di tempat ini, kami yakin dan percaya itu semua karena penyertaan dan tuntunan Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami mohon penyertaan-Mu ketika kami akan melakukan diskusi di sore hari ini. Biarlah diskusi kami hari ini boleh bermanfaat dan boleh kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Persilakan duduk kembali. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada senior yang terkasih, Insinyur Maurits Mantiri MM, selaku juga Wakil Wali Kota Bitung, juga Ketua Perkumpulan Senior GMKI Bitung tahun 2012-2016. Kemudian terima kasih juga untuk senior Kamaya yang sudah berkenan bersama-sama dengan kami, juga sudah menyediakan tempat untuk kita berdiskusi di sore hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada senior-senior yang sudah berkenan hadir dalam diskusi hari ini. Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian selamat datang juga kepada pembicara, ada Kak Donli Bilote, ada juga rekan saya Bung Cobian Lombong Bitung. Selamat datang juga kepada BPC dan anggota dari GMKI Cabang Manado, kebetulan juga orang Bitung. Selamat datang. Kemudian dari kru tim IT live streaming NL Studio, dan juga khususnya untuk para peserta diskusi di sore hari ini, anggota dan BPC GMKI Cabang Bitung. Nah, mengawali diskusi hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa di mana BPC GMKI Bitung merasa sangat perlu membahas langkah-langkah ke depan generasi milenial dalam menghadapi era baru atau biasa kita sebut new normal. Nah, untuk itu mari kita sama-sama aktif dalam diskusi pada sebentar nanti yang akan dipandu oleh yang terkasih Ketua Cabang GMKI Bitung, Saudara Yani Entile SM. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Baiklah teman-teman, ya, diskusi kita pada saat ini akan kita mulai. Dan pembicara-pembicara kita pada saat ini mewakili dari pemerintah, yaitu Bapak Senior Insinyur Maurits Mantiri MM, dan mewakili dari akademisi, yaitu Kak Donli Bilote SIP MSI, dan yang terakhir dari aktivis milenial Kak Cobian Lombong Bitung. Dan pada saat ini
waktu kita dalam berdiskusi yaitu hanya 1 jam. Kita harus juga mengikuti protokol kesehatan karena mengingat pada saat ini juga kita masih dalam pergumulan dengan pandemi COVID-19 atau biasa orang sebut dengan virus corona. Dan masing-masing pembicara diberi waktu untuk berbicara 15 menit setiap pembicara. Dan untuk waktu sesi tanya jawab waktunya 15 menit. Dan kita langsung saja kita masuk pada pembicara yang pertama, yaitu dari pemerintah yang terkasih Senior Maurits Mantiri MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Shalom. Pada kesempatan ini saya hormati Kombian Lombong. Hah? Oh, bukan aku, kamu. Memang gitu kan? Kita belum bisa kan? Seperti Kombian Lombong gitu nih. Oh, mantap. Baru Mner Donli yang di Lotte, Ketua GMK Bitung, Sembilan itu, Saudari Yani Inti, CC dan Sekretaris GMK Nelwan, serta seluruh anggota GMK. Ulang, shalom. Pada kesempatan ini terima kasih banyak. Mau bicara kok pakai masker ya, padahal pasti. Jadi, memang kalau acara hari ini kita soal yang ke-10 ini. Mudah-mudahan fisik masih boleh terjamin. Karena itu kalau nyenak kerja, kalau kita prinsipnya kerja itu malah membuat kita lebih nyaman daripada nyenak kerja. Karena kalau nyenak kerja, itu energi lebih banyak terbuang daripada di pabrik. Dulu saya sering bilang kalau orang tidur energinya lebih banyak terbuang dibandingkan mereka. Ya, kan terbalik DP pengisi. Tetapi itu harus kita sampaikan karena realitanya seperti itu. Sama seperti pemahaman kita menyangkut tentang pandemi COVID-19 ini. Yang kemudian istilahnya normal itu kemudian kita terjemahkan dengan harus cari diksi yang tepat untuk bisa lebih memahami. Karena kalau kita tidak mengatur jalur pikiran kita dalam proses berpikir yang baik, maka kita akan terjebak pada pernyataan yang kemudian tidak mampu kita melihat sebenarnya ini masih dalam rel pemahaman tentang kebiasaan baru atau adaptasi baru atau masih tentang kembali ke normalitas hidup ini, ya kan? Karena kalau kita seperti keseharian ini dengan menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, dengan mencuci tangan, cara jaga jarak, kalau social distancing atau physical distancing, kalau kita tidak menentukan diksi yang tepat tentang social distancing, orang pasti bingung. Kalau orang tepat, oh jarak sosial. Maka dengan mudah orang tahu bahwa ternyata beda antara jaga jarak dengan jarak sosial. Dulu kan pemahaman antara social distancing, physical distancing sepertinya sama. Tapi kita terjemahkan menempatkan kata yang tepat, pilihan tepat, maka kita akan menyampaikan bahwa jaga jarak maupun jarak sosial itu berbeda. Jaga jarak cuma di antara kita berdua. Tapi kalau kita menjaga jarak sosial, berarti dalam lingkungan dimanapun kita berpisah. Karena itulah kemudian di sini yang kami harapkan, pemerintah harapkan sebagai anak muda, kalian dalam kategori generasi muda harus mampu menjadi penggerak. Kalau generasi muda tidak menjadi penggerak, generasi muda ini sebenarnya adalah alat kontrol bagi pemerintah. Ya, karena proses transisi memasuki generasi baru tanpa pergerakan, tanpa moving daripada anak muda, maka perjalanan itu stagnan. As usual dibilang, seperti biasanya. Sehingga tidak ada perubahan, perbaikan di kemudian yang baik. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Budi Utomo itu dibuat oleh organisasi nasionalis pertama itu, dibuat oleh mahasiswa. Jelas-jelas kalian semua. Ya, yang menurunkan Presiden Soeharto itu mahasiswa. Kemerdekaan dan kemudian Sumpah Pemuda itu mahasiswa pemuda, kategorinya sudah karena gabungan.
bukan sekedar mahasiswa top. Karena itulah kemudian kalau mahasiswa dibungkam, istilahnya, mahasiswa tidak diberi kesempatan ruang untuk mampu mengekspresikan apa yang kemudian ada dalam alam pikiran dia, kita akan lambat dalam pergerakan untuk mengikuti arah perkembangan zaman ini. Seperti ya kita kalau dibilang tentang generasi, ada beberapa generasi dari generasi baby boomer, generasi A, generasi J, generasi Z, ya toh, saudara perjalanan generasi menurut pakar sosiolog yang kemudian mengkategorikan, mengkelompokkan dari era yang ada saat ini menjadi beberapa generasi. Dalam setiap lompatan generasi yang ada, itu yang pencetak sejarah itu adalah mahasiswa. Karena apa? Karena memang itu sudah seperti ditadikan. Kalau kita yang Kristen saja, ya toh, yang generasi perubahan tentang dari perjanjian baru adanya perjanjian lama adanya perjanjian baru, generasi muda yaitu Yesus, ya kan? Karena itulah kemudian yang namanya transformasi itu tak lepas daripada peran generasi muda. Karena itulah kami seperti ya kalau dikatakan para orang tua ini bertugas dalam rangka tinggal menjaga rel agar nilai-nilai yang dirubah itu tidak akan mengorek nilai-nilai identitas bangsa dan negara ini. Apa itu Pancasila? Ya kalau Pancasila dalam prakteknya dia bisa bersimbiosis mutualisme dalam di zamannya. Kalau ini disebut generasi milenial itu kalau ikut dari para sosiolog itu dia sebenarnya sudah lewat karena sudah masuk di generasi yang dibilang generasi Z, generasi artificial intelligence, generasi yang notabene sudah lewat, sudah milenial, masih 100 tahun kan. Karena itulah kemudian kalian ini sudah masuk di level generasi Z. Kalau kombian ya oke, masih milenial. Tapi berkesannya tentang generasi milenial dalam perannya di era pandemi COVID-19 ini masih pun bisa terasa. Padahal Amerika sudah lewat. Ketika masa dari kalau kita sekarang disebut dengan generasi industri 4.0 itu karena ini memasuki generasi sudah artificial intelligence. Generasi 3.0 itu kan internet. Kita terlambat, dibilangnya mereka yang lahir di sekitar tahun 2000 sampai ke atas, yang lahir tahun 2000. Tetapi sebenarnya di Amerika itu sudah sejak dari tahun 99. Kita terlambat karena kita masih membantu mengetahui tentang internet lebih dalam sekarang. Ketika memasuki generasi artificial intelligence, itu sudah masuk di generasi 4.0, era industri 4.0. Itu lebih dikenali dengan identitasnya adalah tentang yang namanya ciri-cirinya adalah mereka yang berpikir shortcut. Ya, orang yang berpikir shortcut itu adalah orang-orang generasi milenial. Di kategori atau generasi 4.0 kalau dikategorikan di industri. Artinya mereka yang sudah lebih banyak berpikir tentang efisien efektif. Kalau di dunia industri, semua yang namanya efisien, efektif, produktif, dan kualitas itu adalah patokan atau falsafah hidup bagi seorang industriawan. Mereka yang pintar berpikir shortcut, mereka yang pintar berpikir efisien dan efektif, itulah mereka yang hidup di era-era yang ini. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah game kayak gitu, apakah generasi muda milenial gitu mengikutinya? Kalau kita tidak, pemerintah tidak membackup itu dengan mempersiapkan fasilitas, kalian pasti akan terbelakang fasilitasnya. Jadi di wilayah-wilayah yang contohnya kita harusnya di sini ada digital loans dengan kapasitas KBPS-nya lebih besar daripada biasa. Sehingga kalau orang yang mau bermain di startup itu kan membutuhkan kecepatan dalam proses. Karena orang berpikir orang yang masuk dalam level analis, kan ada level operator, ya toh, baru level analis. Mereka yang dianalis ini bukan soal dia pintar matematika, tapi dia mampu membuat platform, dia mampu membuat dari platform, dia mampu menerjemahkan jadi aplikasi. Ya toh, dengan menggunakan bahasa mesin, bahasa pemrograman dia pintar menggunakan bahasa pemrograman dari platform, dia pintar membuat pathway, dia pintar membuat jalan pikiran, dan dia potong jalan pikiran itu menjadi lebih efisien, maka dia akan lebih hebat.
Nah, karena itu kami sangat sebenarnya ketika ditawarkan tentang dari pemerintah, ini sebenarnya yang kita tawarkan dulu. Apa yang mau dilihat, apa yang kalian lihat sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda tentang perjalanan pemerintah kita saat ini. Saya respon. Karena kalau kita yang menyampaikan bisa saja kalian tidak mau memahami. Tapi kalau kalian yang lihat dengan mata pikiran kalian akan lebih mantap. Makanya saya kasih kesempatan dulu Pak Komjen atau Pak Combian. Ya Combian dulu mengomentari baru kita komentari. Boleh? Gitu ya? Jangan kaku-kaku. Santainya ada orang mau bunuh betul ini. Kau salah bilang. Nah, kawan-kawan, menyambung apa yang disampaikan senior Maudi tadi, memang benar bahwa sekarang generasi milenial itu apalagi di tengah pandemi COVID sebenarnya ketika muncul slogan-slogan atau mungkin kalimat-kalimat kita cukup rebahan untuk melawan COVID itu salah. Karena tugasnya generasi milenial sebenarnya bukan cuma hanya untuk jadi kaum rebahan. Tadi sudah dipaparkan cukup jelas dari senior bahwa memang era revolusi industri dan juga era generasi itu sangat berkaitan. Tadi kan sudah jelas itu ada beberapa generasi dari baby boomers, generasi X, Y, Z. Bahkan kita akan melonjak lagi ke generasi alpha. Nah kawan-kawan, ketika dikaitkan generasi milenial dan revolusi industri itu sekarang orang ada di titik mana sih? Tadi sudah disampaikan memang bahwa ini era revolusi 4.0. Tapi apakah memang manusia-manusia Indonesia khususnya generasi milenial orang bisa bisa ada di era revolusi industri, orang bisa sanggup menghadapi itu atau tidak? Karena Jepang saja juga sudah wacanakan itu generasi society 5.0 di mana robot itu akan bekerja bahkan mengganti peran tugas manusia. Jadi kawan-kawan juang, ketika orang bereuforia pada era tahun 98 kita menurunkan Presiden Soeharto karena beberapa masalah yang ada, kita membuat suatu gebrakan dengan namanya reformasi. Nah, reformasi itu sebenarnya belum selesai sampai pada tahun 98 tersebut. Karena reformasi yang sebenarnya bukan ketika Presiden Soeharto digulingkan, bukan. Tapi reformasi yang sebenarnya itu ketika kita mampu, generasi milenial mampu terus aktif memasuki generasi milenium, memasuki era milenium, sampai juga membangun bangsa dan negara ini setelah reformasi tersebut. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa orang itu generasi milenial atau kaum muda sejak dari era sebelum kemerdekaan itu sudah ada peran pemuda. Mungkin teman-teman kan baca sejarah tuh. Itu kan ketika Bung Karno juga diculik para pemuda, kemudian didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu peran dari siapa ya? Kaum muda. Seperti itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan besar, orang peran generasi muda apa? Apakah cuma mau jadi kaum rebahan? Apalagi di tengah pandemi ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan itu, kawan-kawan. Jadi itu yang mungkin harus orang kupas bersama saat ini. Saya bukan ingin menggurui teman-teman ketika saya bicara di depan, tapi mari kita belajar bersama. Begitu. Mari kita belajar bersama dan mungkin saatnya sekarang juga bukan cuma saat kita untuk belajar, tapi eksekusi. Jadi generasi milenial sekarang lebih ke belajar sambil eksekusi. Bukan kita mau katakan lagi orang belajar. Meskipun kalian kuliah, tapi mungkin kalian bisa berinovasi, kita bisa berinovasi, membuat suatu gebrakan seperti itu. Karena berkaca dari negara-negara lain, anak-anak mudanya yang menciptakan robot bukan orang tuanya. Anak-anak mudanya yang menciptakan sesuatu hal baru bukan generasi tua. Seperti itu. Dan bisa orang lihat juga di Indonesia sendiri, pemerintah pusat maupun sampai pemerintah daerah cukup memberikan peluang bagi generasi milenial untuk berperan. Jadi kan juga ada dari kaum muda kan seperti itu. Juga banyak peran-peran yang lain juga diberikan untuk generasi muda. Jadi tinggal sebenarnya kapasitas kita atau potensi kita yang harus kita kembangkan. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi
apalagi ini kan orang kaum gerakan, orang sama-sama di gerakan juang yang sama. Orang satu rumah GMKI, rumah biru. Yo. Bagaimana orang sama-sama membentuk suatu forum atau mungkin suatu komunikasi yang baik untuk nanti bisa menciptakan gebrakan atau hal yang dapat membangun orang kota bersama. Apalagi sivitas GMKI harus jadi kader paripurna. Itu yang saya coba catat supaya saya ingat-ingat terus untuk sampaikan. Karena apa? Persoalan kader paripurna bukan berarti juga kita sebagai sivitas GMKI hanya di kampus. Kan 3 medan pelayanan kita adalah gereja, masyarakat, dan perguruan tinggi. Kita tidak boleh lupa itu. Jadi kita jangan sampai lupa bahwa 3 medan gumul kita, 3 medan pelayanan kita adalah gereja, masyarakat, dan perguruan tinggi. Eksistensi dari kawan-kawan juga bagaimana bisa menyentuh ketiga hal itu, karena itulah tujuan kita ber-GMKI dan itulah tujuan pelayanan kita yang utama. Itu. Ketika kita juga selesai diskusi seperti ini, berada dalam satu forum seperti ini, apakah selesai sampai di situ? Ya, tidak. Jadi seperti juga tadi disampaikan Senior Maurits bahwa kita kaum muda adalah kontrol. Jadi ketika kaum muda itu berhenti melakukan kontrol sosial, siapa lagi yang akan mengontrol hal tersebut? Gitu. Jadi masa-masa idealisme itu sebenarnya ada di kita. Kalau Tan Malaka bilang kan idealisme yang paling besar itu ada di kaum muda. Kaum muda seperti itu. Nah, teman-teman, kita juga perlu untuk menggarisbawahi bahwa kalau sama dengan Abraham Lincoln bilang kan, jangan tanyakan apa yang negara atau bahkan orang daerah sok kasih paturan, tapi tanyakan apa yang orang sok kasih paturan daerah. Kan begitu. Nah, jadi apa sih yang tong sobekin buat kota itu? Begitulah. Kita juga sebenarnya memang belum banyak berbuat, begitulah. Karena baru lulus juga tahun 2018. Serat, kemudian ya balik ke itu. Jika di era pandemi seperti ini, apakah kita akan berhenti untuk berinovasi, berpikir dan berbuat? Nah itu dulu. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Nggak usah jauh-jauh. Di era pandemi sekarang, apakah kita generasi muda harus berhenti? Sesuai tema juga, bagaimana supaya orang bisa menghadapi era normal baru. Orang generasi milenial bisa menghadapi era normal baru. Milenial dalam penerapan pola baru guna mencegah dampak buruk pandemik secara berkelanjutan. Kalau saya coba maknai, berarti milenial ini bagaimana sih formula ketika orang menghadapi normal baru supaya orang mencegah dampak pandemik secara berkelanjutan. Nah, bicara persoalan dampak pandemik itu bukan hanya di dampak kesehatan, kawan-kawan. Dampak sosial ekonomi itu sangat besar. Bahkan ada beberapa negara yang persoalan perekonomiannya itu cukup terganggu, berimbas. Nah, puji Tuhan Indonesia belum masuk di resesi ekonomi tersebut, teman-teman. Jadi mungkin pola yang akan diterapkan sekarang, itu memang sebagian besar harus berharap pada generasi milenial. Karena apa? Setahu saya itu yang paling rentan terkena virus kan generasi yang mungkin kisaran 40-an sampai 50-an ke atas. Dari umur. Begitu mungkin kalau tidak salah kita kesehatan. Nah, berarti yang generasi yang lebih produktif atau yang harus sebenarnya fight sekarang, harus sebenarnya proaktif, siapa? Ya kita. Kita umur 26 tahun. Teman-teman di sini pasti juga tidak ada yang seumur 30 tahun kalau nggak salah kan? Gitu kan. Jadi sama dengan juga senior bilang tadi bahwa ya kita lah generasi milenial sekarang. Kita generasi milenial sekarang. Harapan kota itu sekarang. Apa yang seorang backing? Bukan orang tanya lagi ke pemerintah mau backing apa? Atau pemerintah mau kasih apa? Ketika orang juga tidak ada konsep, ketika juga orang tidak ada polanya, ketika orang tidak ada solusi, ya maka tidak akan ada yang dihasilkan, kawan-kawan. Jadi itu mungkin yang
jadi pembuka, nanti bisa orang diskusi interaktif, bisa dulu sebentar, orang bisa saling tukar pikiran, belajar bersama, dan juga jangan lupa eksekusi. Sekali lagi, yang saya sampaikan tadi saya tekankan bahwa pemuda Kristen, generasi milenial Kristen, pemuda Kristen dan generasi milenial Kristen jangan hanya jadi kaum rebahan. Kemudian marilah kita jadi kader GMKI yang paripurna. Terima kasih. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, kita berbicara soal new normal, di mana ini merupakan kebijakan baru. Kebijakan baru yang notabene juga skenario di mana kita melawan yang namanya COVID-19. Saya justru berpikir begini, realitas yang terjadi ya. Dulu sebelum COVID ini ada, itu kita punya kemampuan untuk pergi ke kampus cuma bisa 1 minggu 3 kali. Sebelum COVID. Tetapi setelah COVID justru lebih rajin. Justru lebih hari-hari. Nah, doa mohon kita boleh hari-hari. Nah, ini saudara-saudara, artinya apa? Kita tidak bisa menyerah dalam menghadapi yang namanya virus ini. Kita tidak bisa menyerah. Nah, sebagai agen perubahan pemuda itu, maka paling sederhana sebetulnya menurut saya, paling sederhana, setoran ini yang sebetulnya paling enjoy dengan yang namanya handphone, yang di sana terletak berbagai komunikasi yang berkembang terkait dengan COVID-19. Jadi orang-orang tua kita yang mungkin misalnya ada yang di Bitung ini masih ada daerah-daerah yang DP sinyal masih. Sederhananya kita yang menjadi corong untuk menyampaikan bagaimana perkembangan COVID-19. Karena di kita lah sebetulnya paling enjoy dengan yang namanya keterbukaan informasi politik. Ya? Jadi pemuda GMKI di dalamnya harus menjadi corong. Jangan dulu berpikir yang besar. Sederhana saja. Kita menjadi agen komunikasi tentang menyampaikan apa saja yang dibuat pemerintah. Kemudian bagaimana perkembangan upaya pemerintah dalam menangani COVID-19, bagaimana sebetulnya penerapan new normal. Itu sejauh itu langkah kita. Karena menurut saya, kalau kemudian kita hanya berpikir, sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa ketika kita tidak bergerak, hanya berpikir, justru disitulah energi kita banyak terbuang. Stres kalau di rumah. Kalau di rumah terus ya stres. Lebih baik move, bergerak. Jadilah corong-corong dari perubahan. Jadi sekali lagi peringatan saya adalah bagaimana kemudian pemuda yang di dalamnya GMKI itu menjadi corong, menyampaikan berbagai macam hal yang kita ketahui dalam rangka menentang. Karena menurut saya COVID ini bukan sakitnya yang ditakuti, tetapi stigmanya. Ini satu. Mungkin seperti itu. Ya, orang seri bilang. Dari saya mungkin seperti itu. Nanti berkembang sebentar. Terima kasih. Oke, demikianlah pembicara-pembicara kita yang sudah menyampaikan pendapat mereka masing-masing, dan
kita masuk pada sesi tanya jawab. Diberikan kesempatan 3 orang untuk memberikan pertanyaan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Mengenai peran pemerintah sampai sejauh mana, mungkin bagi kita kaum milenial saat ini, kita berpikir bahwa apa yang saat ini kita lakukan itu berdampak. Apalagi saat ini kita berbicara mengenai porsinya kita di Kota Bitung khususnya. Mungkin secara pribadi saya mungkin bukan berasal dari Kota Bitung, tapi saya melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sampai saat ini sudah mengenai teman-teman milenial. Tapi untuk kembali lagi terkait dengan dampak dari pandemi ini, saya rasa itu perlu ada tanggung jawab lebih. Kenapa? Karena di sini kita melihat bahwa milenial saat ini yaitu sangat berpengaruh seperti apa yang disampaikan oleh senior-senior tadi. Nah, mungkin sampai sejauh mana peran pemerintah terkait dengan memfasilitasi yang saat ini yaitu kita bicarakan terkait dengan kaum milenial saat ini untuk berinovasi ke depan. Bukan saja hanya sama kayak senior tadi bilang, senior Comian bilang bahwa kita bukan lagi kaum rebahan, tetapi bagaimana kita mampu untuk memaknai situasi yang ada saat ini untuk kita berinovasi ke depan agar kesannya kaum milenial ini bukan hanya tidur, duduk diam dan mendengar, tetapi realisasi di lapangan itu ada begitu. Mungkin itu saja dari saya, mungkin saya kembalikan. Terima kasih. Oke, masih ada lagi teman-teman? Jadi begini, apa yang disampaikan ini kan sebenarnya yang perlu kita meluruskan dulu pertama tentang pilihan kata atau istilah keren sekarang orang Jawa bilang diksi. Menjadikan orang Jawa bilang keren diksi itu pilihan kata. Pilihan kata yang tepat terhadap new normal ini. New normal dianggap bukan pilihan kata yang tepat untuk menerjemahkan tentang masa perpindahan dari pandemi COVID ke kehidupan COVID ke era sekarang. Makanya pemerintah mengeluarkan keputusan menteri sekarang, istilahnya adaptasi kebiasaan baru. Nah, nanti dong tanya nih adaptasi, ini apa ini adaptasi? Jadi yang pokok adaptasi kita menyesuaikan dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini pasti sudah proses. Kita kalau bilang kita berada di masa yang notabene adalah masa peradaban baru. Sudah memasuki peradaban baru. Makanya kemarin saya kalau sambutan sering kali bercanda. Kita saat ini tinggal menikmati sisa-sisa peradaban. Kalau seandainya akibat dari COVID ini membuat munculnya peradaban baru, maka kita memasuki peradaban baru tidak lagi menikmati dunia IT. Bukan. Malah ketergantungan kepada IT akan semakin tinggi. Tetapi kebiasaan lama kita yang tidak, orang-orang yang tidak mau memanfaatkan IT akan terseleksi oleh alam, mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Sama seperti dinosaurus. Karena itulah kemudian ketika kita tidak memahami tentang istilah yang disampaikan oleh diksi yang disampaikan oleh pemerintah ini, seharusnya kemudian kita berpikir. Nah ya, proses berpikir ini tentu akan sangat ditentukan dengan kapasitas kompetensi kita untuk kita mampu berpikir yang lebih dalam lagi. Anak-anak GMKI harus diajarkan tentang proses berpikir. Bagaimana ketika mereka menentukan sikap, menentukan pilihan, proses dan outputnya, dari input, proses dan output, itu pada akhirnya dalam satu rel berpikir yang konsisten sehingga dia muncul yang namanya branding identitas. Clear sampai di sini, ada branding identitas dulu. Karena kalau sampai dia tidak ada jelas proses berpikir, bertindaknya, kemudian hasilnya apa, outputnya apa, dalam level output atau sudah sampai di outcome, maka kita tentu akan sulit berhadapan dengan situasi kondisi ini. Karena itu kalau senior Doni tadi bilang bahwa di sana ada proses mengajarkan di cara bersikap, cara berpidato, cara-cara seperti itu. Di level mahasiswa kemarin GMKI dulu, kita semua diajarkan sampai tata cara memimpin rapat, tata cara agenda. Karena itu adalah pengetahuan di luar daripada kemampuan kognitif kita. Itu berada di wilayah efektif.
berada pada level sisi keterampilan. Karena kalau kita tidak melatih dari sisi keterampilan, kita kurang lengkap lah. Kalau cuma soal pengetahuan, era sekarang, era milenial, kalau bisa belajar dari YouTube, dari Google. Mau kasih sambutan saja di materi presentasi yang sangat sulit pun, materinya saya ambil dari YouTube atau dari Google. Di jalan saja saya bisa siap. Beda dari dulu. Dulu kalau kita tidak mempersiapkan dari 1 minggu sebelumnya, maka kita akan menjadi macam gigi omong di depan. Kita tidak tahu. Tapi sekarang dalam proses di perjalanan ada waktu 2 jam, kita punya kesempatan baca di melalui YouTube atau melalui Google atau melalui PowerPoint yang sudah ada di mana-mana. Karena itulah kemudian kepada kita harusnya era ini sudah lebih banyak referensi yang kita miliki. Kalau sudah lebih banyak referensi yang kita miliki, kita berada 1 tingkat lebih di atas kepada mereka yang dulunya dengan pola dan cara yang masih lama. Saudara-saudara, ukuran keberhasilan dalam dunia ekonomi itu efisien, efektif. Sehingga efisien, efektif bisa bandingannya adalah produktivitas. Plus tadi, kalau untuk lebih produktivitas itu, plus tadi kualitas. Jadi kalau kita bicara tentang proses berpikir ekonomis, orang akan bicara tentang efisien, orang akan bicara tentang efektif, orang akan bicara kualitas, maka orang akan dikatakan produktif. Orang yang produksi tinggi belum tentu produktif. Orang yang produktif belum tentu produktivitasnya tinggi. Tetapi orang yang produktivitasnya tinggi pasti hasilnya produktif. Karena kalau meja ini biasanya cuma dipakai 10, boleh memuat 10, meja dalam hadapan kita ini hanya 50. Kalau orang yang produktif atau orang yang produktivitasnya tinggi, dia akan mampu memanfaatkan ini 20. Nah itu yang kemudian berpikir ini dengan bantuan referensi yang begitu mudah sekarang akan mempercepat proses. Kalau teman-teman berhenti di berpikir dan melatih diri, meningkatkan kapasitas kita, era sekarang kan era studio. Semua orang bermain di studio, digital studio, untuk menyampaikan ide. Karena melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini terbatas. Karena itulah kemudian GMKM harus punya studio yang kemudian bermain di level tentang live streaming. Jangan bosan-bosan. Jadi di situ juga akan diajarkan cara-cara bagaimana membuat kegiatan aktivitas kita yang dulunya luring, luar jaringan menjadi daring. Apalagi orang lihat kemarin saya mengomentari ada teman di gereja, kemudian dia memfasilitasi milik gereja sebagai lahan tempat belajar anak-anak yang PJJ sekarang pendidikan jarak jauh. Karena memang ini adaptasi baru, adaptasi kebiasaan baru. Yang notabene kita sudah lihat di depan mata, tapi belum kita mampu rumuskan apa kegiatan yang sudah harus di SOP-kan. Kalau kegiatan yang sudah di SOP-kan, berarti kegiatan itu sudah terukur, sudah direncanakan, terukur dan dapat capai. Kalau belum kan nggak bisa bikin SOP. Karena itulah kemudian kemarin saya hadir juga di acara pertandingan EPO online. Nah, tapi teman-teman anak-anak yang ini Pak, nanti mas ini cuma pertandingan kata berarti, dan ketemu fisik, dan tenang akan mampu dorong menciptakan hologram. Kalian berhadapan dengan hologram, pertandingan. Jadi itu lebih tahu mati karena nggak sakit kalau pertemuan fisik. Jadi pertandingan tempo, tapi lawan kalian adalah dalam bentuk robot atau dalam bentuk hologram. Pertandingan kata dia disebar, dapat diinterpretasi, diterjemahkan dalam bentuk hologram, dan kalian berhadapan dengan hologram. Ya itu sudah pasti ke depan seperti itu. Tinggal kan bagi mereka yang menciptakan praktisnya apa? Berpikir praktis itu seperti Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. Kalau orang bicara tentang platform digital, dia akan bilang Pancasila gotong royong, selesai. Ya, tapi kalau ikuti aturan kan Pancasila tetap harus bilang 5, ini boleh disimpulkan. Tapi kesebenarnya pengertian pemahaman Pancasila menurut Soekarno adalah gotong royong yang kita harus jaga, yang kita tua-tua menjaga karena kita sambung generasi itu. Apakah perilaku, sikap, cara bertindak generasi muda kita ini masih menganut falsafah berpikir Pancasila atau tidak? Kalau dia tidak berpikir lagi Pancasila sebagai platform cara berpikirnya dia, itu yang kita komplain sebagai pemerintah. Karena dia keluar dari lintas, akan muncul lagi bangsa baru, bukan NKRI lagi. Nah itu tanggung jawab kita. Tapi kepada saudara-saudara, kepada adik-adik, silakan adik-adik berinovasi, silakan berimprovisasi.
dengan dunia teknologi, apa yang kemudian mampu diciptakan. Kalau soal hafal menghafal nggak usah, kalau kita ribet, susah. Lebih baik kita belajar coding sekarang. Lebih baik kita belajar tentang bagaimana membuat platform. Kalau kita tidak mampu membuat codingnya karena bahasa pemrograman, kita cukup berpikir praktis. Teman-teman yang punya kemampuan spesifik itu yang kemudian kita kasih kesempatan dia yang bikin DP bahasa pemrograman. Tapi kita berpikir, contoh saya membuat aplikasi yang mampu membuat tanaman di rumah saya ini otomatis langsung tersiram pada jam 7 pagi. Platformnya kan mesti dibikin dulu sebelum aplikasinya bikin. Apa kemudian aplikasi yang dibikin? Saya membuat pokoknya jam 12 saya langsung bisa makan. Makanan itu bisa langsung ada di meja makan saya. Kan berarti menghilangkan pekerjaan. Saudara-saudara harus ingat sekarang contoh ada komplain kemarin dari seorang pengusaha garmen. Dia bilang penjualan garmen di era pemerintahan Jokowi ini menurun. Dia tahu pengusaha yang jual fashion. Padahal bukan karena menurun, orang tidak lagi datang ke toko fisik, orang sudah belanja melalui online. Ya kan? Tanya di orang yang produksi barangnya, produsennya. Itu tingkat penjualan, tingkat pembelian itu meningkat, tapi dia menggunakan fasilitas berbeda sekarang. Nah ini tuh pola baru yang harus disiapkan adik-adik sekalian. Kalau masalah tentang aplikasi, masalah digital, anak GMK ini bukan, saya tidak ada sentimen kepada kalian. Saya tidak punya pikiran bahwa kalian bodoh, tidak seperti itu. Saya tahu bahwa kalian lebih hebat dari kami. Saya merasakan sendiri ketika masa komputer mulai diperkenalkan tahun 90 dan tahun 87 masih mahasiswa kita siswa ketik. Kalau teman-teman bilang begini, mari kita belajar di Widya Loka. Kita tanya ke dia, di Widya Loka itu pertama ada pelan belajar komputer, diperkenalkan tentang apa itu prompt C, apa itu describe, baru kemudian diperkenalkan tentang apa yang itu. Buku pertama, boleh nggak kita mau belajar itu buku? Tapi itu nggak bisa karena Mener waktu itu sangat ketat dengan yang tidak boleh mengetik pakai tipex. Membayangkan mengetik yang boleh pakai tipex. Kalau sekarang kan langsung jaga delete kan? Wah, dia bilang kalau itu nggak perlu pakai tipex, salah, coba lagi print. Tapi dulu orang langsung print. Itu era dulu kan langsung print, karena mesin tik kan langsung print. Nah kalau era sekarang kan yang masuk setelah itu proses dulu baru print. Kalau orang zamannya pakai print langsung print. Mau berpikir masuk langsung print ini kemudian masih proses baru mau print. Buku sedikit waktu itu. Nah percaya diri kita bisa proses tuh itu komputer itu. Lama-kelamaan akhirnya diikuti. Nah itu bahasa orang begitu sulit. Nah, malah ada teman, ya saya ini teman, ini istilahnya apa itu MS Office dan MS Office ada, dia masih kasih belajar tuh WS7 toh, Word 7, dia masih buka tanpa praktek WS7. Bayangkan itu, saya tinggal dia. Saya bilang, sudah laku nanti jualan ini. Dunia seberapa soal di MS Office, yang langsung masih di WS, juga WS apa, Lotus, sekarang saya Excel. Dulu Lotus, disk operating system dulu masih pakai, sekarang sudah ada. Nah karena itulah kemudian cara berpikir berhitung itu sebenarnya dari berpikir itu logika itu berpikir dari berpikir bermain apa itu namanya SIPOA kemudian berubah jadi komputer ya kan? Nah kita di era kita saat ini kita sudah tahu bahwa kita memasuki era digital, era internet of things, era artificial intelligence, masuk lagi memasuki generasi robot. Jadi yang ditentukan sini tentang cara berpikir aplikasinya. Jadi dia memasuki lagi kalau dunia hologram sudah walaupun sebelumnya, tapi lebih sempurna lagi. Perintahnya, filenya lebih bagus lagi. Nah itu kemudian kalau orang nggak tertinggal, adik-adik tertinggal, tidak tahu memasuki era mana yang kemudian paling bagus, maka pasti akan tidak mendapati cita-cita itu. Saya masih fakultas perikanan ini, saya masih fakultas perikanan. Orang dulu tidak mau masuk fakultas perikanan karena mereka berpikir bahwa yang paling top itu dokter fakultas teknik. Betul, iya dapat orang. Nggak mau dong kuliah di fakultas perikanan, apalagi dia bilang kuliah di sastra, tidak mau dulu. Agak di bawah sekali, minta maaf teman-teman.
Karena zaman itu memang yang populer insinyur teknik, dokter, harganya mahal. Jangan di sekolah dokter sekarang. Keluar dokter umum ya hanya laku. Tapi di masa itu kita pilihan, kita cita-cita menjadi direktur satu perusahaan sampai saat habis kuliah masuk pabrik, kita tarik kita pokoknya konsisten. Kita jadi pabrik, jadi kuli, kita belajar terus sampai production manager, selesai jadi direktur, kita bikin perusahaan sendiri, lalu otomatis cepat direktur walaupun modal kecil. Kalau modal besar ya kalau kecil. Konsistensi ini penting. Jadi sama Musangka waktu itu kemudian jadi era perencanaan kota Bandung. Kita tinggal di era sekarang. Sama Musangka juga waktu zaman Nabil Makarim bicara tentang PJJ, semua para dokter ahli pakar pendidikan komplain. Karena pada dalam PJJ itu cuma transfer of knowledge yang mantap, tapi transfer of ethics tidak mantap. Tuh transfer of knowledge itu dia mentransfer tentang ilmu pengetahuan. Tapi transfer of etik, contoh berdiri di situ, siapa yang mencatat? Karena memang pemalas sekali, berdiri di mana? Nah itu transfer of etik, nggak ada di PJJ, di pendidikan jarak jauh. Siapa yang kemudian akan menjadi bidang? Dalam in-house training saya jelaskan bahwa perlu ada peningkatan pengetahuan dari orang tua untuk meletakkan dasar tentang transfer of ethics. Karena kalau sampai orang tua tidak pernah transfer of ethics, dia membiarkan itu kepada guru, guru tidak ada waktu. Karena sistem pembelajaran sekarang adalah PJJ, jarak jauh, daring. PJJ itu terdiri atas daring dan luring. Daring itu dalam jaringan, luring luar jaringan. Nah kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang medianya, waktu itu wali kelas stres. Bagaimana caranya? Saya bilang nggak usah stres. Bikin grup WhatsApp orang tua murid. Malah orang tua murid kelakuan anak, ibu wali kelas boleh langsung jatuh di grup. Kecuali itu menyangkut harga diri, itu jabrik ya. Tahu langsung ke. Tapi informasi-informasi akan lebih. Jadi orang tua bertanya, kok kita yang punya smartphone? Ya itu jadi cari di tetangga yang smartphone. Ya itu yang kemudian harus siapkan fasilitas. Nah GMK harus masuk di sana mempersiapkan ruang-ruang belajar. Kalau kita masuk di mempersiapkan ruang belajar, dia cuma satu Jo di kompleks yang banyak penduduk, ya toh manfaatkan itu dia. Kemudian GMK bergerak memasuki untuk membuka ruang belajar. Kita jangan kalah. Saya Pak Kadir Jumadin dia mantan lurah di sana. Saya ada buka untuk cara belajar anak dari Muhammadiyah. Mereka membuka ruang belajar bahasa Inggris dalam bentuk pesantren. Apa kita nama kalian? Tuh pesantren itu tuh di Digo. Hah? Pesantren kilat. Itu anak-anak mahasiswa yang kemudian membelajarkan itu di dalam bentuk dego-dego, menyiapkan buku, dorong datang belajar cepat. Ya kita GMK juga harus turun, harus mampu membuat itu. Sama seperti desa dalam desa Inggris yang di mana itu? Di Jawa sana. Apa dia nama? Kampung Londo. Itu Kampung Londo. Itu dimulai dari mahasiswa di dego-dego. Sekarang terkenal semua mahasiswa terbaik di Indonesia ingin belajar bahasa Inggris di kampung itu. Belajar di dego-dego. Jadi fasilitas pembelajaran pendidikan itu cuma di dalam bentuk dego-dego. Ini masih bagus kita mau pertemuan. Orang cuma elastika, tapi menghasilkan putra-putra terbaik. Karena itulah kemudian di era PJJ ini teman-teman GMK cari materi-materi pendidikan yang jarak jauh yang bagus, kemudian melalui fasilitas yang dimiliki, dia cari proposal minta pesnihan. Ini harus minta kok belikan orang memberikan stasiun GMK, ya kan? Tanpa orang mau sabarkan live streaming, membantu anak-anak sekolah di Kodean contohnya, di Moto yang belum ada internet, tolong membantu pada orang supaya akan jadi. Saya bilang ke teman guru-guru SMA, bayangkan kalau kalian pintar membuat link. Jadi pendidikan dari SMA 1 Negeri Jakarta langsung dapat diikuti oleh link anak-anak dari Lira mengikuti mata pelajaran. Cuma kan orang masih di kampung harus membangun jaringan. Saya terakhir ini menyampaikan, nanti kalau ada pendapat langsung di inbox seperti kita ke WA. Ada WA Krutor tuh bertanya itu, tapi paling tidak eksekusinya saya mau ada ruang digital game kayak gitu, yang kemudian pada akhirnya di ruang digital itu bisa buat live streaming. Soal materi dan adik-adik boleh dapat di Google. Kau cari di Google yang terbaik cara belajar matematika yang baik. Ada bahannya komputer,
Hari ini kita akan belajar matematika, putar. Nah itu sudah memberikan kontribusi bagi pemerintah. Daripada kita sudah melatih kemampuan diri kita untuk mempersiapkan digital studio, sambil kita telah memberikan cara berpikir yang lebih baik dan benar. Hari ini pembelajaran kita tentang proses model pembuatan buku yang baik, cara menulis yang baik, cara membuat film yang baik, cara memotret yang baik. Itu semua gratis. Saya bilang akan gratis itu di kemudian hari. Supaya ini kalau kita tidak lepas-lepas, maka generasi kita terlambat. Kemarin ada teman bilang begini, Pak, saya orang pintar dari itu, saya kasih kuliah di Hebrew University di Israel. Mereka jual ahli IT. Saya kita mencari yang pandai, saya mau kirim. Pendeta suka kasih kita ke DP nomor karena orang ingin kasih belajar tentang IT. DP anak nanti belajar tentang ilmu Ibrani, misiologi dan bahasa Ibrani. Oh, terlalu keren. Nah ini kan yang perlu menurut kita, orang perlu jangkau. Kalau ada yang punya kemampuan akses ke Mesir, Al-Khairat, jangan ya sekarang nggak boleh terjemah lagi dengan identitas agama. Apa yang kita mau bikin itu yang hebat. Kita mau tingkatkan kapasitas kita untuk negara ini yang hebat. Apa yang boleh kita perbuat? Ya studio digital dulu harus siapkan, baru kemudian termain. Aplikasi-aplikasi kan boleh cari di Google. Saya pikir demikian, adik-adik, minta maaf kita ada acara satu yang juga tidak bisa kita tinggalkan. Saya senang dengan acara yang ini awalnya kalian mulai berkreatif. Inovasinya nanti setelah kreativitasnya semakin mantap. Pasti akan ada terobosan baru, breakthrough, terobosan baru yang lebih hebat yang akan adik-adik temukan dalam proses berdiskusi pada saat ini. Sekian, terima kasih. God panas manusia. Di depan masih ada 2 pembicara. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Orang juga saat mengeksekusi masih tertahan atau masih bimbang karena di mana jalan yang orang mau ambil itu apakah sudah tepat atau belum. Nah, sampai tak singgung tadi, di mana ada kampung-kampung yang di itu masih belum ada jaringan. Misalnya orang eksekusi, apakah tersampaikan di sana untuk dering-dering seperti itu? Sedangkan orang saja susah untuk ke arah-arah begitu, apalagi untuk ke yang belum ada jaringan seperti itu. Jadi mungkin lebih tepat hal kecil yang tak sampaikan tadi dari orang ke tempat dulu. Kalau menurut kita itu, sekian. Oke, kalau belum ada dari pertanyaan teman-teman, dipersilakan untuk Kak Donli menanggapi apa yang dikatakan oleh Joylin Sambanau. COVID ini adalah pandemi yang baru pertama kali semua negara rasakan. Belum ada negara-negara lain yang punya pengalaman untuk melawan COVID ini. Makanya semua kebijakan itu skenario. Dan itu harus konsisten dilakukan. Nah, misalnya contoh tadi yang saya sampaikan, jangan terlalu berpikir yang besar. Contohnya misalkan di Irak itu nyala signal. Dan ketika dorangnya kabar soal COVID itu mohon banyak, yang dorang belum tahu tidak sakit langsung bilang, dia dari mohon hati-hati. Kita sebagai orang yang sedikit paham soal COVID, dengan informasi yang belum diketahui, harus sampaikan. Kalau enggak, ini menjadi stigma tersendiri utara. Dan bisa jadi, sedangkan saja, ini pengalaman saya secara pribadi. Saya waktu baru pertama kali dengan ini COVID itu pertama kali di Solo. Saya dengan teman saya, beliau dosen Unsra. Kami jalan di emperan di Kompleks Megamas. Sementara makan orang dua, yang di meja satu, meja sebelah bicara begini, setan weh,
setan ini pemerintah. So tahu-tahu Pak, ini sementara COVID, ini orang luar pengasih kita masalah. Jadi menurut pemahaman saya, ini bukan soal penyakitnya, tetapi soal orang stigma yang terbangun karena minimnya informasi. Belum tahu deh, sobat umum. Padahal, nah itulah menurut saya itu ranahnya orang. Kalau kita jangan dulu berpikir bersama, ya domain kita ya semampu kita yang lakukan. Kita karena memang ya sedikit punya kemampuan bagaimana memberi pemahaman ke publik. Makanya ketika ada informasi kita tahu, terus tahu. Misalnya contoh waktu lalu soal ada yang kapal tolak masuk itu. Kalau seandainya waktu itu tidak kemudian diberikan informasi secara jelas, kita dikonflikkan. Bisa jadi dong bilang bahwa ada ketidaksepahaman antara pemerintah kota dan provinsi. Seperti itu. Makanya apa yang orang boleh sampaikan bahwa menjelaskan ini kapal kalau seandainya dorang bisa nggak kasih izin berarti mesti terima izin. Kalau seandainya tidak diizinkan untuk masuk di situ, saya entah. Jadi kita harus berani memberikan pemahaman dalam rangka supaya apa? Tidak ada miskomunikasi. Karena justru komunikasinya perlu dalam rangka menghadapi soal COVID ini. Mungkin begitu bagi saya. Terima kasih. Mungkin sedikit menanggapi tadi yang dimaksud dari Joe. Kawan-kawan, begini, saya sedikit coba berangan-angan, semoga tidak tepat. Kalau ada maksud dari teman-teman atau mungkin terlintas di benak kawan-kawan terkait dengan persoalan skenario ini menyentuh hingga ke persoalan COVID ini hanya sekedar ya konspirasi lah, kita cukup bilang begitu. Karena kan lagi tren itu. Ini terang-terangan kita bilang persoalan konspirasi. Jadi begini teman-teman, kita kasih contoh saat Moni sehat, atau Moni bilang nyanda ini pernah sakit, ini pernah masuk rumah sakit. Kita itu dari masih kecil sampai tahun 2019 awal tahun bulan Februari tidak pernah masuk rumah sakit, bahkan sakit tidak pernah. Dan kita bahkan hampir tidak percaya sakit itu ada. Kalau masuk rumah sakit, cuma obat-obat tuh, obat biasa nih jadi minum, panas apa. Dan kita sampai pada titiknya di mana kita masuk rumah sakit loh. Ternyata sakit itu ada. Nah, apa sih yang bisa jadi pelajaran orang, pelajaran kita pribadi tentang ini di situ? Sebenarnya yang kita tidak ambil langkah yang kita belum ada adalah bahwa kita antisipasi bahwa sakit itu ternyata ada. Jadi sebenarnya ini tinggal persoalan mindsetnya berpikir orang menanggapi COVID ini sama yang tadi Kak Doli bilang juga. So ada stigma, toh? Ada hal buruk yang menempel di orang otak. Begitu dah, di orang otak bahwa COVID ini tidak ada. Yang bilang COVID ini semua orang luar yang datang, orang dari daerah pendatang itu suka nak COVID. Belum tentu. Begitu dah. Terus saja kan berani buat diskusi seperti ini kan karena sudah bisa jaga jarak. Toh? Tadi juga tiap pembicara seperti ini semprot isu. Langkah-langkah seperti itu lah. Kalau saya ini kan cuci tangan. Kita juga ada bawa sanitizer, teman juga tuh mungkin. Jadi rubah lagi mindset berpikir orang persoalan COVID ini itu dulu. Setelah itu terjadi, nah mari orang mulai berinvestasi. Jadi ketika orang betul-betul paham cara untuk menghadapi COVID ini, minimal belum sekala, kaki tangan dulu.
Buku Tandro dulu ini komentar. Buku Tandro dalam arti apa? Orang bergerilya, tidak bergerilya. Karena kan selama ini COVID yang bergerilya orang rebahan. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi mari orang sama-sama bergerilya. Buku Tandro ini COVID sampai nanti orang juga selesai. Orang dapat divaksin, orang menyerah dan orang kalahkan corona. Jadi jangan sampai juga orang menyerah dan orang rebahan. Sebenarnya kita jujur saja, kita salah satu orang yang kurang bersepakat ketika new normal atau tadi senior Maurice bilang adaptasi kebiasaan baru. Jadi ketika orang melakukan penyesuaian kebiasaan baru dilakukan di Indonesia untuk sekarang. Jadi sebenarnya kita sebenarnya ketika Pak Presiden menentukan rencana yang normal atau adaptasi kebiasaan baru, kita belum bersepakat untuk situasi sekarang karena beberapa artikel bahkan mungkin di apa ya hal-hal yang saya pelajari itu kan grafiknya COVID itu ada hal tertentu. Contoh rupa misalnya di Eropa itu kan ketika orang grafik COVID itu semua mencapai puncak pandemi, nah, mereka bisa melakukan normal, berarti sudah bisa dikontrol gitu begitu. Saya bukan bilang Indonesia belum dikontrol, belum bisa dikontrol, tapi melihat ini orang baru mulai begitu lah. Kita menyesuaikan juga dengan beberapa kegiatan pemerintahan, ternyata memang benar seperti itu. Tapi ketika juga berselang beberapa waktu, kondisi ekonomi terjadi, dampak ekonomi yang cukup buruk melanda beberapa negara, bahkan sekarang juga di Indonesia, ternyata orang memang harus dipaksa untuk berperan dengan COVID, bukan dengan rebahan. Sama-sama orang bergerilya dengan COVID itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya paparkan. Kalau mungkin masih mau lanjut diskusi, silakan, dok. Jadi hal yang pertama, sama dengan juga Kak Doni bilang tadi, itu stigma. Coba dulu orang mindset berpikir orang tentang stigma itu, jangan baca yang firman orang. Pahami dulu nih COVID ini, dok. Jangan orang sembarang biasa, orang-orang yang datang, orang-orang yang orang kenal, dia suka kena COVID, dia suka virus. Salah kawan, bisa saja kanan bukan orang. Kemudian yang kedua teman-teman, orang antisipasi. Entah itu memang benar COVID atau mungkin hanya konspirasi, tetap antisipasi. Tidak ada salahnya kalau antisipasi. Jadi ketika mau dipandang enteng di satu sisi di situ yang akan menjadi. Jadi antisipasi saja, cukup antisipasi saja dan persoalan stigma. Mungkin demikian untuk mereka. Oke, demikianlah pendapat-pendapat dari para pembicara kita dan waktu diskusi kita telah selesai. Dan menjadi kesimpulan dalam diskusi kita pada hari ini yaitu pertama, GMKI harus menjadi corong dalam menyampaikan tentang perkembangan COVID-19. Kedua, proses berpikir kita harus jelas. Ketiga, GMKI harus masuk dalam ruang belajar. Dan yang terakhir yaitu kita rubah cara berpikir kita. Oke, demikian dan kita akan tutup kegiatan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang dalam kerjaan surga, terima kasih Bapak atas tuntunanmu sehingga diskusi kami pada saat ini boleh berjalan dengan segala baik. Bapak, pada saat ini juga kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau mau kawali langkah kaki kami, kendaraan yang kami tumpangi Bapak, agar kami bisa tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat dan membawa berkat yang hanya berasal daripada-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.